mulai dengan doa. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Baik, kita jadikan dulu. SMK Bisa. SMK Santo Fransiskus PH Peduli Eksis Kreatif Berkata. Oke, sebelumnya di pelajaran saya kemarin kalian membuat program ya. Ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai semua juga. Setelah program selesai, melewati proses akhir, yaitu proses finishing. Di sini ada yang sudah tahu finishing itu apa? Oke. Hari ini kita akan membahas pelajaran tentang finishing. Baik, hari ini kita akan membahas tentang finishing. Ada yang tahu finishing? Finishing adalah tahap akhir. Tahap akhir gunanya finishing adalah untuk melapisi permukaan kayu agar terlihat bagus, terlihat awet dan tahan lama, seperti itu. Jadi keindahan kayu bisa dicat keinginannya, kayaknya warnanya brown, gold, mengkilat, itu di segi keindahannya. Dari keawetannya, mungkin serat-seratnya, pori-porinya tertutup, jadi rayap-rayap juga tidak mudah untuk menggerogoti kayu tersebut, produk tersebut. Jadi itu. Di situ juga ada alat dan bahan. Nah, di sini kita lihat alat dan bahannya. Ada wood filler, wood stain, sanding sealer, top coat, thinner, amplas, can spon, serat kaki, sendok takaran, regulator, kompresor, selang, dan spray gun. Saya akan menjelaskan alat dan bahan satu persatu. Yang pertama adalah wood filler. Wood filler adalah ini. Ya, wood filler kegunaannya adalah untuk menutup pori-pori pada kayu, sehingga pori-pori yang di dalam kayu itu tertutup. Nah, itu wood filler. Sekarang wood stain. Wood stain itu ini. Ya, wood stain kegunaannya adalah untuk memberikan warna pada kayu. Biasanya warnanya ada banyak, beragam, tergantung keinginan kita. Ya, sebagai contoh yang saya bawa ini wood stain, yaitu dengan warna cocoa brown. Oke, selanjutnya ada sanding sealer. Sanding sealer itu ini. Ya, sanding sealer itu adalah gunanya untuk penguat warna. Jadi setelah masuk di wood stain, diberi dengan sanding sealer seperti itu. Ya, sanding sealer diberi dengan hardener melamin. Gunanya untuk ini supaya pengeras biar cepat kering. Lalu ada top coat. Kita di sini pakai melamin. Badannya seperti ini. Sini kita memakai melamin clear atau gloss. Jadi ini sebagai untuk pelapis anti gores. Jadi kita pakai yang gloss berarti mengkilap. Seperti itu. Ini juga diberi sama ini pengeras hardener. Seperti itu. Selanjutnya ada thinner. Thinner kita pakai thinner yang thinner super. Selain itu ada amplas. Amplas kita memakai 3 tingkatan, dari yang kasar sampai yang halus. Mula-mula kita memakai amplas dengan ukuran 120. Lalu tingkatan kedua kita memakai 240, dan yang terakhir kita memakai amplas 400. Selanjutnya nomor 7 ada kain spon atau
ngapain kalau kayak gini. Lalu ada scrub atau kapi kayak gini. Lalu ada bias takar, kita memakai ini. Ya bias ada takarannya berapa mili bro. Selanjutnya sindok takar biasa yang kita sering temui. Lalu ada regulator sudah terpasang di kompresor kita yang ada di bagian. Selang juga sudah terpasang, dan di sini yang saya bawa adalah spray gun. Bentuknya seperti ini. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan Anda. Apakah Lustin dari tamunya kami? Oke, tidak, untuk Westin tidak perlu dicampur dengan DDR. Westin itu campur dengan thinner super, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ya Pak, Oh ya, karena apa fungsinya hardener? fungsi hardener adalah untuk meneras agar cepat kering. Ya, saya akan menjelaskan langkah-langkah persiapan untuk melakukan finishing semprot. Yaitu pertama, kita melakukan pengamplasan untuk memotong sela-sela dan duri dan membersihkan permukaan noda-noda yang akan menghalangi dari letak pelapisan. Amplas yang kita menggunakan amplas nomor 120. Di situ saya tulis 80 sampai 180. Oke, selanjutnya pengisian pot kayu dapat dilakukan dengan bahan wood filler seperti yang saya bilang itu, bisa dicampur dilarutkan dengan thinner atau air. Untuk penekanan menggunakan scrub seperti ini. Scrub kapi bagian laut thinner. Selanjutnya setelah kering permukaan benda diamplas dengan amplas. Jadi kita menunggu kering dulu baru mulai pengamplasan dengan amplas nomor 80 sampai 180 seperti itu. Oke, setelah itu finishing merupakan tindakan akhir waktu permukaan benda kerja. Jadi finishing itu tahap akhir, finish. Jadi produk kalian, karya kalian akhirnya itu juga tulisnya di finishing ini, ditentukan pada finishing ini. Dengan suatu zat atau resin dalam proses aplikasi dengan maksud untuk mendapatkan nilai manfaat tertentu. Nah, berikut yang perlu diperhatikan, yaitu sistem finishingnya, pengetahuan substrat kayu, pengetahuan bahan finishing, cara aplikasi, kondisi operasional proses finishing, penempatan dan hasil karya finishing. Baik, karena kali ini kita akan menggunakan teknik semprot. Nah, perlu diperhatikan adalah fasilitas dan kelengkapan pistol semprot atau spray gun. Pistol semprot yang tidak akan mempunyai kelengkapan yang baik jika memiliki minimal seperti ini. Saya akan jelaskan part-part bagian-bagian dari spray gun. Ya, seperti alat yang saya bawa ini, spray gun. Di situ juga terlihat part-partnya. Mulai dari baut pengatur volume udara dari sebelah sini, di pengaturnya. Lalu di sini ada baut pengatur volume cairan sebelah sini. Di atasnya ada baut untuk pancaran. Dan di sini ada nozzle-nya untuk jarum pancar. Dan ini untuk ujungnya, untuk pancaran. Kegunaannya adalah kalau yang baut pengatur volume udara memberikan volume tekanan udara yang masuk. Semakin kalian membuka lebar udara, nanti anginnya semakin banyak. Lalu untuk pengaturan cairan ini maksudnya adalah cairan wood filler.
melamin. Untuk melamin, lalu pancaran ini yang mengatur bentuk outputnya cairan, bisa lebih jauh, bisa membuat oval, lingkaran dan sebagainya. Lalu untuk ujungnya ini untuk mengatur vertikal dan horizontalnya. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan. itu kalau misalnya kalau mengatur volume cairannya di kaliper itu gimana Pak? Kalau itu berarti otomatis cairannya melamin kan semakin besar. Dan nanti hasilnya juga akan jelek, blok atau blok. Itu juga nanti teknik kalian menggunakan strategan dekat dan jauhnya. Itu juga saya akan jelaskan. Selanjutnya kita lihat ini pancarannya, ini ujungnya. Seperti yang di depan itu untuk menstel antara vertikal dan horizontalnya. Nanti bentuknya seperti itu, bisa menjadi oval, lingkaran bulat, atau lebih jauh. Ya, di sini ada pemancar volumenya. Jika ini ditutup, di sini juga ada terlihat lubang angin. Jika ini ditutup, nanti hasilnya akan lingkaran bulat, lurus. Tapi bila ini dibuka, dia akan menekan. Kalau seperti ini, hasilnya nanti akan vertikal. Bila ini diputar seperti ini, berarti hasilnya akan horizontal. Oke, sekarang sudut semprot. Kalau teknik kalian menyemprot, juga diperhatikan tabungnya. Bila kalian menyemprot di bawah, berarti tabungnya juga mengikuti seperti ini. Di atas, berarti seperti ini. Lalu teknik untuk penyemprotan. Kalian jangan menyemprot mengayun seperti ini. Jadi usahakan penyemprotan kalian tangannya sejajar, sehingga hasil penyemprotan warnanya itu sama, hasilnya sama, tidak tebal sebelah atau tipis sebelah, seperti itu. Baik, itu tadi materi penyemprotan finishing semprot dari saya. Baik, demikian materi dari saya tentang finishing semprot. Apakah sampai sekarang kalian sudah paham? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Baik, hari ini kita akan mencoba praktek finishing. Karena kemarin saya sudah memberikan materi finishing. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk masuk praktek. Seperti yang saya sudah berikan pada hari ini, pengapalan kita akan mengamplas produknya, barangnya. Amplas kita menggunakan nomor 80 sampai 180 karena produk kalian ini sudah halus, jadi nanti kita menggunakan amplas nomor 240 seperti itu. Ya, saya akan memberikan contoh cara pengamplasan. Di sini saya menggunakan alat bantu blok atau potongan balok. Lalu kita tempelkan seperti ini amplasnya. Dan cara pengamplasannya seperti ini. Nah, jadi pengamplasannya seperti ini, searah dengan arah seratnya, seperti itu. Nah, di depan kalian sudah ada alat amplas. Sekarang silakan kalian mengamplas produk kalian. Silakan dimulai. Diperhatikan arah seratnya. Nah, seperti itu. Pak, ini amplasnya sendiri sudah terima belum? Ya. Ini dipegang, jangan sampai terlepas. Tidak perlu tenaga ekstra. Ya, seperti itu. Bagus. Jadi dulu apa? Ya, kalau dirasa sudah halus pengaplasannya, masuk ke tahap selanjutnya.
yaitu diberikan dengan boot filler. Boot filler, coba kalian lihat apakah masih ada rongga-rongga yang parah. Nah, nanti akan ditambal dengan boot filler. Kita kalau penambalan pakai yang kental, sedangkan nanti kalau pengolesan keseluruhan kita nanti campur dengan thinner seperti itu. Baik Pak. Ya, di sini contohnya ada rongga yang cukup parah. Kita tambal dengan wood filler dengan seperti ini dengan menggunakan alat scrub. Seperti ini. Nanti tinggal dirapikan. Oke, setelah saya memberi contoh, silakan kalian lihat barang-barangnya ada rongga untuk ditambal dengan filler. Silakan dilihat rongganya gimana. Sampai kira-kira lupa. Iya. Oke, kalau kalian sudah mendemul, sudah menambal, kita akan mencoba mengolah dengan campuran thinner. Itu perbandingannya adalah 1:5. Jadi boot fillernya segini, nanti mungkin thinnernya segini. Banyak ini. Oke, sekarang coba kalian tampil apa? Nah, setelah dirasa sudah tercampur rata seperti ini, saya akan membagikan ke kalian. Nanti ini bisa dioleskan di produk kalian masing-masing. Baik, saya akan memberikan contoh cara pengolesannya. Kita menggunakan gelas. Kita lihat arah seratnya, kita kuas satu arah seperti ini. Kalau sudah dirasa merasa rata, kita tunggu sampai kering. Seperti itu. Pak, Ya, itu keringnya berapa lama? sekitar 10 menit, 5 menit. Nanti kalau sudah kering, kita oles lagi. Seperti itu. Di sini yang kelas. Baik, kita sudah melewati proses wood filler. Sekarang kita akan
pengaplikasian pewarnaan atau wood stain. Nah, pengaplikasian wood stain pewarnaan ada dua, bisa oles dan semprot. Kali ini kita akan pengaplikasian semprot. Ya, saya dibuang. Perbandingannya 3:1. Satu segini, kira-kira. Lalu dicampur dengan thinner. Sebanyak ini. Oke. Kita akan memulai penyemprotan. Sebelum penyemprotan, jangan lupa kita harus memakai masker untuk keamanan. Silakan sambil. Ini coba dulu. Iya. Pastikan dulu nozzle-nya, angin, dan pemancarnya. Dudungnya juga dilihat. Vertikal atau horizontal. Setelah pengecekan, kita bisa langsung pengaplikasian semprot. Ya. Ingat, dari penyemprotan, tangan tidak boleh mengayun. Harus sejajar rata. Supaya hasilnya rata, tidak tebal sebelah. Jarak penyemprotan kira-kira ada 30 cm. Ini contoh penyemprotan dari Ebert sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Baik, setelah proses wood stain pewarnaan, kita masuk ke proses penguatan warna, yaitu pakai sanding sealer. Perbandingannya di sini 1:3. 1 sanding sealer, 3-nya thinner. Lalu kita juga memakai pengeras hardener. Cuma satu tutup saja. Seperti itu. Kita akan memulai penuangan. Silakan Mas Adi. Sanding sealer 1. Oke. Lalu tinnernya banding 3. Hardenernya 1 tutup ini saja. Udah. Ada yang masih belang, kita semprot lagi. Usahakan penyemprotan harus sejajar dari ke kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jangan berhenti di tengah-tengah.
stabil, dan berhenti di tengah biar tidak jemblok. Nah, setelah melalui proses sanding sealer, lalu dikeringkan. Setelah kering, seperti saat ini, bisa diamplas. Diamplas sampai teksturnya terlihat putih seperti ini. Jika sudah teramplas semua, bisa dilap memakai kain. Nah, seperti itu. Biar halus. Setelah itu, setelah dilap, masuk ke proses terakhir, yaitu top coat atau lapisan terakhir. Kita memakai glossy. Baik, setelah diamplas halus seperti ini, bisa kita memulai proses top coat. Nah, top coat ini adalah proses terakhir, pelapisan terakhir. Seperti ini, kita memakai top coat gloss. Jadi nanti hasilnya akan mengkilap. Perbandingannya sama 1:3. Jadi 1, fillernya 3. Lalu kita campur juga dengan pengeras atau hardener. Seperti itu. Langsung saja kita mulai penuangan. Baik, kita langsung penuangan. Top coatnya glossy, bandingannya 1. Itu. Lalu masuk thinner, bandingannya 3. Kira-kira segini lah. Lalu kita juga campurkan dengan pengeras hardener. Kita takar 2 tutup. Satu, 2. Hardener berguna untuk mempercepat pengeringan top coat. Lalu kita aduk. Oke, kita akan memulai penyemprotan. Tekniknya sama, penyemprotan harus stabil. Usahakan harus rata karena ini adalah top coat lapisan terakhir, jadi hasilnya ditentukan di akhir ini. Kita lihat ketebalannya harus rata, tidak tebal sebelah. Sudut-sudut juga diperhatikan, harus rata semua. Dilihat juga teksturnya, apakah ada gelombang-gelombang kecil, gelembung-gelembung kecil. Jarak penyemprotan juga harus diperhatikan.
Teman-teman, ini hasil akhir seperti ini. Sudah melalui tahapan yang terakhir tadi apa? Top coat atau lapisan terakhir, glossy. Hasilnya seperti ini, kilap. Ini saya lihat